perselisihan di kalangan umat Islam merupakan perkara yang perlu diraihkan. Antara cabaran terbesar umat hari ini adalah apabila wujudnya kelompok yang merasa mereka adalah paling benar, sehingga tidak boleh menerima pendapat dan pandangan orang lain. Oleh itu, bagaimana kita sebagai umat Islam menjadikan perselisihan ini sebagai sesuatu perkara yang baik dan perlu diraihkan. Saya belajar di Maghribi, program Master di Darul Hadis Maghrib. Saya pun pergi ke pasar, hendak membeli ikan. Belanja, beli ikan, beli sayur, pergi ke pasar. Terdengar suara azan zuhur. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya pun pergi ke surau di pasar, ambil air wudhu. Saya ambil air, saya basahi rambut saya sikit aja. Ambil air, basah sikit. Datanglah seorang Maghribi dari sebelah saya, menunjuk saya dan berkata, wudhu kamu tidak sah. La yasih. Wudhu tidak sah. Saya tak lawan dia. Bukan karena saya alim, tapi karena badan dia besar. La yasih. Wudhu tak sah. Saya diam saja. Saya tetap wudhu. Tak lama setelah itu datang seorang yang nampaknya seperti pelajar penuntut ilmu. Nampaknya dia alim. Yang tadi mengatakan saya tak sah itu nampaknya macam orang biasa saja. Yang alim ini berkata, dia jelaskan. Hadza talib min janub syarq Asia. Ini pelajar ini dari Asia Tenggara. Dia tak tahu ini dari Indonesia atau Malaysia. Sebab dia tengok-tengok macam agak-agak dari Thailand sikit. Ini pelajar ini dari Janub Syarq Asia. Ini dari Asia Tenggara. Mereka ini bermazhab Syafi'i. Kita orang Maghribi bila berwuduk pakai mazhab Maliki. Mazhab Maliki itu macam mana? Basahkan semua tangan. Selepas tangan semua basah, dia sapu kepala dari muka, dari hadapan sampai ke belakang, sapu lagi ke hadapan sampai ke telinga. Kita Maghribi macam itu Maliki. Sedangkan orang Asia Tenggara ini dia mazhab dia Syafi'i, dia sikit saja sah. Lepas itu orang yang mengatakan saya wudhu tak sah tadi pun mengangguk-angguk. Apa maknanya? Kita akan berkelahi kalau tak tahu. Baca satu buku kita salahkan orang. Baca dua buku kita mulai agak salahkan orang sikit. Baca banyak buku kita sudah tahu. Oh, dia mazhab lain. Selama masih ahlus sunnah wal jamaah. Tapi kalau tak ahlus sunnah wal jamaah, Ustaz Somad, ya, itu ada jiran saya minum khamar. Tak apa-apa. Ada juga mazhab yang membolehkan. Oh, tak ada. Tentang masalah khamar ini tak ada ikhtilaf. Ada perkara-perkara yang ikhtilaf, tapi ada perkara yang tak ikhtilaf. Bila kita ingin mengecilkan perkara khilaf ini, kita mesti banyak baca fiqh perbandingan mazhab. Kata orang Melayu, kalau hendak mencincang sampai ke landasan. Kalau memotong, potonglah sampai ke landasan. Jangan potong-potong tanggung. Malam ini dari Maghrib ke Isya, kita akan bahaskan masalah menyentuh lelaki dan perempuan yang tak mahram, batal apa tak batal. Menurut Syafi'i, batal. Menurut Maliki, bersentuh saja tak ada nafsu, tak batal. Menurut Hanafi, bersentuh pun kalau ada nafsu, tak batal. Karena makna aula mastumun nisa, maaf, bila dia jima, baru batal. Sebutkan dalil-dalilnya, sebutkan mazhab-mazhabnya. Tapi saya yang berpegang pada mazhab Syafi'i, tetap mengamalkan mazhab Syafi'i. Maka banyak kaji perbedaan fiqh. Insya Allah ini dapat membuat kita lebih menghormati mazhab orang lain. Kalau tidak, kita sama seperti orang yang menengok gajah, tapi hanya melihat ekornya saja. Kita tahu gajah itu adalah bulat dan panjang. Bila ada orang mengatakan gajah itu tipis dan lebar, maka bukan gajah. Karena kita sama-sama tak pernah menengok gajah. Tapi manakala kita tengok dia sempurna, barulah kita tahu. Oh, yang selama ini dia kata bulat panjang rupanya ekornya. Yang selama ini dia katakan tipis dan lebar adalah telinganya. Tapi gajah yang sesungguhnya adalah bukan seperti itu.
Ini seperti puzzle. Kita harus melihatnya secara lengkap dan sempurna. Insya Allah dengan belajar kita makin berlapang dada menerima perbezaan khilafiyah, tidak menjadi konflik.